Selamat pagi anak-anak, perkenalkan nama saya Sherlyn Zeka. Kita akan masuk pada pelajaran kimia. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya, sifat koligatif larutan. Di mana sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagian dari sifat koligatif larutan ini adalah penurunan titik beku. Dan sekarang kita lanjutkan dengan tekanan osmosis atau osmotik. Peristiwa osmosis itu adalah peristiwa perpindahan larutan. Misalkan pada tabung U seperti ini dia diisi oleh dua larutan yang berbeda atau larutan yang memiliki konsentrasi yang berbeda, di mana larutan pertama diisi dengan larutan encer dan larutan yang kedua diisi dengan larutan pekat. Kemudian, kedua larutan ini akan dipisahkan dengan saringan atau disebut dengan membran semipermeabel atau nama lainnya adalah selaput semipermeabel. Membran atau selaput semipermeabel itu adalah saringan yang hanya bisa dilewati oleh partikel pelarut saja. Nah, peristiwa osmosis itu adalah peristiwa akibat perpindahan pelarut dari larutan yang encer ini ke larutan yang lebih pekat. Kita tahu bahwa larutan encer itu memiliki partikel zat terlarut lebih sedikit dibandingkan dengan larutan yang lebih pekat. Sedangkan larutan pekat itu sendiri itu adalah partikel zat terlarutnya lebih banyak. Jadi itulah perbedaannya dan bisa dibilang bahwa konsentrasi larutan encer itu lebih kecil dibandingkan dengan konsentrasi larutan pekat. Jadi di sini tekanan osmosis itu adalah peristiwa perpindahan larutan encer ini akan berpindah ke larutan yang lebih pekat. Sehingga larutan pekat ini akan semakin banyak. Ada berbagai contoh dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya itu adalah kentang yang ketika dimasukkan ke dalam air, lama-kelamaan kentang tersebut akan membengkak. Ini adalah salah satu peristiwa osmosis di mana antara kentang dan air dia memiliki konsentrasi yang berbeda, di mana konsentrasi yang terdapat pada kentang atau zat yang terdapat di dalam kentang itu lebih pekat dibandingkan dengan air. Jadi air itu akan berpindah ke kentang, dia akan menarik air sehingga kentang itu lama-kelamaan dia akan membengkak. Itulah salah satu peristiwa osmosis. Jadi bisa disimpulkan bahwa peristiwa osmosis ini terjadi perpindahan partikel pelarut dari larutan yang encer berpindah ke larutan pekat, atau bisa dibilang peristiwa perpindahan partikel yang konsentrasinya rendah akan berpindah ke larutan yang konsentrasinya lebih sedikit. Nah, untuk menghentikan proses osmosis atau peristiwa osmosis ini, maka diperlukan adanya tekanan. Dia diperlukan adanya tekanan, di mana tekanan yang diperlukan disebut dengan tekanan osmosis. Jadi tekanan osmosis itu adalah tekanan yang digunakan untuk menghentikan proses osmosis. Nah, berkaitan dengan konsentrasi, dapat kita simpulkan bahwa semakin besar konsentrasi larutan, maka tekanan yang diberikan itu akan semakin besar. Rumus yang digunakan pada tekanan osmotik ataupun tekanan osmosis itu adalah V sama dengan N per V dikali R dikali T. Atau rumus lainnya yaitu V sama dengan M dikali R dikali T. Di mana V itu adalah tekanan osmotik dan satuannya adalah atm. M itu adalah kemolaran larutan, satuannya adalah mol per liter. Dan R adalah tetapan gas ideal, di mana
ini memiliki nilai ketetapan yaitu 0,082 liter atm per mol per Kelvin ataupun K. Dan T itu adalah suhu dalam satuan Kelvin ataupun disingkat dengan K besar. Ada contoh soal, berapakah tekanan osmotik larutan sukrosa 0,010 molar pada suhu 25 derajat Celcius? Nah, untuk penyelesaian, pertama dulu buat apa yang diketahui. Di sini sudah diketahui molar dari sukrosa yaitu 0,0010 mol per liter atau satuannya molar. Kemudian sudah diketahui suhu di mana suhunya sama dengan 25 derajat Celcius, di mana satuan ini adalah derajat Celcius. Kita ubah ke derajat Kelvin karena untuk suhu ini harus dalam keadaan Kelvin. Jadi ditambahkan dengan 273 menghasilkan 298 derajat Kelvin. Nah, yang ditanyakan adalah tekanan osmotik ataupun dilambangkan dengan V. Maka rumus yang digunakan adalah V sama dengan M dikali R dikali dengan T. Sama dengan 0,001 mol per liter dikali 0,082 liter atm per mol per K dikali dengan 298 derajat Kelvin. Maka hasilnya sama dengan 0,024 atm. Demikian untuk pelajaran kita pada hari ini. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan materi berikutnya pada hari Jumat berikutnya. Demikian dan terima kasih. Ya, aho.